Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang telah banyak memberikan kepada kita nikmatnya, karunia-Nya. Semoga lisan kita selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, dan hati kita mengakui akan nikmat itu sebagaimana yang Allah katakan, wa ma bihi min ni'matin famin Allah. Tidaklah nikmat yang ada padamu melainkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan mengucapkan, hati mengakui. Itulah syukur yang sesungguhnya, yang kemudian Allah tambahkan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, selalu salawat tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, sambil mengisi waktu antara maghrib dengan al-isya, kita i'tikaf sejenak. Yang mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amal soleh, kebaikan, amal ta'ah, di mana orang-orang yang menunggu waktu salat dari waktu ke waktu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, menghapus dosa-dosanya insyaallah ta'ala. Daripada kita duduk di luar atau di rumah kita yang kadang-kadang kita sibuk dengan media kita, maka lebih baik kita duduk di sini menunggu solat saja sudah berpahala, daripada nunggu duduk di rumah tidak ada pahala. Kalau duduk di masjid sudah pasti berpahala, apalagi kita duduk bersama untuk insyaallah mendengar firman Allah yang dibacakan kepada kita, hadis Nabi yang diingatkan untuk kita. Allah mengatakan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang-orang yang beriman, niscaya peringatan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Manfaatnya tentu adalah untuk merubah karakter kita dan juga insya Allah menambah iman kita, semangat kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sedang tren dan lagi viral di dunia maya dan nyata,
yaitu fenomena spirit doll. Yang dikatakan atau katanya spirit doll ini adalah boneka yang dimaknai di dalamnya ada atau dimasukkan ke dalam boneka tersebut arwah tertentu yang dirawat, dijaga, dipelihara seperti manusia. Seperti manusia. Katanya memiliki roh. Dan kita tahu arwah sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa yang diambil dari kata bahasa Arab al-arwah atau arwah, itu bahasa Arab. Jamak dari ruh. Jadi arwah itu roh. Berarti satu boneka punya banyak roh. Satu boneka saja sudah punya banyak roh. Kira-kira mungkin manusia saja rohnya cuma satu. Kalau boneka bisa banyak roh, satu boneka. Oleh karenanya kita ingin bahas kira-kira dari sisi agama kita Islam. Kita tidak bicara orang yang di luar Islam. Kalau orang di luar Islam itu agama dia. Terserah dia apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini. Tapi kita Islam, kita harus bahas agar tidak ada yang salah di dalam berbuat. Jangan sampai justru kesalahan ini adalah merupakan ternyata kesalahan yang sangat besar yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kesyirikan. Dan ini dosa yang sangat besar. Maka kita perlu apakah meyakini hal-hal seperti ini dan menyikapi benda boneka seperti ini dengan mempengaruhi atau sampai membuat emosi mental kita terpengaruh, berubah. Apakah ini adalah perbuatan syirik, dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika kita terjerumus ke dalamnya, atau dia hanya sekedar dosa besar, atau mungkin dia adalah tren gaya hidup yang dianggap biasa. Maka kalaupun minimal dia adalah perkara duniawi yang hanya dikatakan perkara mubah, maka tentu seorang muslim, seorang mukmin, dia lebih harus menjadikan waktunya dan semua yang dia lakukan harus lebih bermanfaat untuk dirinya. Harus menambah kebaikan. Walaupun dia melakukan suatu perkara duniawi, tapi minimal mengandung pahala, kebaikan untuk menambah pahala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Islam seseorang dikatakan baik apabila dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya itu? Apa manfaatnya? Menghayal, ngomong. Katanya ada seorang ustadz, ada seorang tokoh yang mengatakan sebagai ancang-ancang latihan untuk memiliki, kalau seandainya punya anak,
nanti dia sudah bisa merawat, dia bagaimana menyikapi anak seperti apa, dia perlakukan seperti apa. Ada yang mengatakan demikian, maka katanya itu positif. Apa perlu kita mau merawat bayi, merawat anak, membesarkan anak dengan cara seperti itu? Nggak perlu kan? Kalau Anda mau merawat, tinggal ambil, mohon maaf, mungkin Anda pelihara anak saudara Anda, ya kan? Dapat pahala manusia. Ini ada pahalanya apa enggak? Tabdzir. Kita mulai mungkin dari yang paling kecil, ini perkara sia-sia, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kalau Anda mengatakan sebagai bentuk ancang-ancang nanti kalau punya anak sudah siap bagaimana merawat, bagaimana membesarkan anak, latihanlah dengan boneka itu. Maka lebih baik Anda urus anak saudara Anda, ya, daripada yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Sudah jelas kalau anak saudara kita dapat pahala. Kalau Anda mau melatih diri Anda untuk menjadi seorang ibu atau seorang bapak, karena sekarang ini bukan cuma seorang perempuan yang merawat, yang memelihara boneka ini, tapi laki-laki juga begitu. Maka ini adalah sebuah kelalaian yang menjerumuskan kita kepada perkara haram, dosa. Karena justru mungkin di luar sana ada orang-orang yang mungkin anaknya tidak bisa dibesarkan, atau mungkin dia susah membesarkannya karena tidak punya biaya. Coba kalau dia masih bayi, coba kalau dia masih kecil, Anda pelihara, nanti kalau sudah balik lepaslah, nggak apa-apa, kembalikan ke orang tuanya, Anda dapat pahala. Iya apa enggak? Kalau masih kecil kita rawat dari mulai bayi sampai dia balik. Kalau dia sudah balik lepas nggak apa-apa, karena nanti sudah tidak mahram dengan kita. Kalau dia bayi perempuan maka dengan laki-laki tidak mahram. Kalau dia bayi laki-laki nanti kalau sudah besar dengan perempuan tidak mahram. Maka kita biarkan nanti kalau sudah besar. Pahala kan? Kalau mau melatih anak, mau melatih diri kita untuk menjadi seorang ibu, seorang bapak, kenapa nggak ngambil anak-anak di luar sana yang mungkin sebagian orang nggak bisa membesarkan anaknya, sampai naudzubillah ada yang dibuang, ada yang dibunuh, iya kan? Cari aja yang seperti itu. Ngapain itu boneka? Itu minimal. Jadi minimal kita melakukan sesuatu, ini poin yang pertama. Saya langsung saja poin-poinnya. Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun ada sebagian orang mengatakan ya bahwa mengurusnya bisa melatih kita mengancang-ancang menjadi seorang bapak, seorang ibu yang baik. Baik apa? Ya, nggak ada baiknya. Sia-sia. Banyak yang disia-siakan. Apa? Waktu, harta, tenaga, apalagi pikiran mungkin. Waktu habis gara-gara boneka. Harta juga dikuras. Ada yang harganya berapa juta? 10 juta. Ada yang sampai seperti itu. Coba kalau membesarkan, itu belinya saja sudah 10 juta, 20 juta. Belum lagi dia apa-apain gak tahu dah. Dibeli bajunya, dibeli kalungnya, dibeli apalah. Itu kan tabdzir. Tabdzir hanya perbuatan syaitan. Orang yang mubadzir itu orang yang berteman dengan syaitan. Gak ada gunanya kok. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Orang mubadzir itu temannya setan. Sudah jelas-jelas tidak ada manfaatnya, dihambur-hamburkan hartanya di situ. Kalaupun Anda punya uang banyak, lalu Anda misalnya beli mobil 1, 2, 3, 4 sampai 10, mubadzir kira-kira.
mubadzir, dosa. Walaupun harta Anda digunakan untuk hal-hal seperti ini, koleksi barang-barang yang mewah, yang mahal, berdosa karena itu dianggap mubadzir. Itu saja sudah dosa. Lalu ada boneka yang harganya sampai puluhan juta, belinya bukan cuma satu, ada yang koleksi sampai ratusan. Diurus, diberi makanlah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi yang pertama, satu, melakukan hal-hal ini termasuk bagian dari melakukan perkara yang sia-sia. Melakukan perkara yang sia-sia itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Tidak baik agama orang tersebut kalau dia melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dua, dia melakukan tabdzir, dan ini haram. Karena tabdzir itu caranya syaitan. Tabdzir itu adalah cuman setan yang buat. Allah bilang wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti cara-cara setan. Nah, tabdzir itu cara setan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat bilang, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ingat ya, Allah tidak bilang jangan ikuti setan, tapi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Setan membuat orang terjerumus ke dalam dosa itu bertahap. Dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele, biasa, lalu kemudian menuju kepada perkara yang haram, lalu menuju kepada perkara bid'ah, lalu menuju kepada perbuatan syirik dan kufur. Antum pernah dengar kisah Birsis? Pernah dengar? Seorang pendeta di zaman Bani Israel. Ini Allah sebutkan ayatnya di dalam surat Al-Hasyr ayat 16, paling akhir surat Al-Hasyr. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un min. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang seorang pendeta, seorang manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal awalnya dia pendeta. Bayangkan, pendeta bukan pendeta yang zaman sekarang ini yang menyembah, menyembah Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Bukan, pendeta di zaman dulu itu masih menuhankan Allah. Dia masih beragama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadat tiap hari. Tapi kemudian dia terjerumus kepada kekufuran, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara hal yang sepele dia mulai. Apa itu? Belum sampai ke zina. Dari awalnya apa? 3 orang bersaudara laki-laki Bani Israel punya saudari perempuan. 3 orang ini mau berjihad. Mereka bingung kemana mau dititipkan saudari perempuannya. Ya, akhirnya mereka kepikiran untuk menitipkan ke sang pendeta. Dititipkan di situ, datang 1 kali, pendeta nolak. Oh, gak mau dia, gak berani. Takut fitnah syahwat. Dan Rasulullah bilang, fitnah yang paling berat untuk Bani Israel itu fitnah perempuan. Fitnah perempuan, walaupun sekarang kita juga fitnah perempuan berat. Karena Nabi yang bilang kan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah godaan paling berat bagi laki-laki daripada wanita. Kajian Islam.